penasaran jadi pengetahuan. Bayangkan ini baik-baik. Di Indonesia, ada dua orang yang melakukan hal yang dianggap paling nekat. Mereka menantang seluruh dukun santet secara terbuka, di depan publik, tanpa perlindungan, tanpa jimat, dan tanpa ritual penangkal apapun. Yang pertama adalah Bang Ferry Irwandi. Dia menyatakan dengan jelas, siapapun yang bisa menyantetnya hingga sakit atau celaka akan diberi imbalan sebuah mobil mewah. Tantangannya sederhana, tidak perlu pembuktian rumit, tidak perlu drama, tinggal santet saja. Dan yang kedua adalah Bang Marcel Radival atau yang dikenal dengan pesulap merah. Tantangannya bahkan lebih ekstrim, siapapun yang mengaku bisa menyantet, jika berhasil membuatnya celaka, akan diberi imbalan sebuah rumah yang bisa dipilih sendiri, dimanapun lokasinya. Tantangan ini tidak terjadi sebentar, sudah lama, terbuka, bisa diikuti oleh siapa saja. Dan sampai hari ini hasilnya nihil, tidak ada yang berhasil, tidak ada yang menagih hadiahnya. Dan yang lebih menarik, Bang Ferry Irwandi dan pesulap merah masih hidup normal, sehat, aktif, tidak mengalami sakit apapun, tidak mengalami sakit misterius, tidak lumpuh, tidak berakhir tragis seperti cerita yang sering dikaitkan pada orang yang berani menantang santet. Di titik ini, satu pertanyaan tidak bisa dihindari. Jika santet benar-benar kekuatan supranatural, mengapa ia gagal total ketika diuji secara terbuka? Mengapa ia selalu bekerja di balik cerita, tetapi menghilang saat ditantang di depan publik? Apakah kekuatannya hanya bekerja pada orang yang takut? Atau jangan-jangan yang selama ini bekerja bukanlah kekuatan goib, melainkan sesuatu yang lain? Mari kita kupas tuntas santet hingga ke akarnya. Langkah pertama, bukan mencari jin atau energi gelap, tetapi memahami satu fakta dasar tentang manusia. Pikiran dan tubuh tidak terpisah. Apa yang diyakini pikiran bisa benar-benar mengubah kondisi tubuh. Ini bukan kepercayaan, ini dasar ilmu saraf dan psikologi modern. Ketika seseorang yakin dirinya berada dalam bahaya, otak tidak menunggu bukti. Sistem saraf langsung masuk pada mode bertahan hidup. Hormon stres meningkat, jantung berdebar, otot menegang, pencernaan terganggu, dan sistem imun melemah. Dalam kondisi ini, tubuh mampu menciptakan rasa sakit tanpa luka dan penyakit tanpa infeksi. Fenomena ini dikenal sebagai nocebo effect, kebalikan dari placebo effect. Jika placebo membuat orang membaik karena percaya, nocebo membuat orang sakit karena takut. Penelitian medis menunjukkan sugesti negatif dapat memicu nyeri hebat, gangguan pernapasan, bahkan kematian fungsional tanpa kerusakan organ yang jelas. Disinilah banyak cerita santet mulai terasa nyata. Seseorang diberitahu bahwa dirinya disantet, simbol diperlihatkan, isu disebarkan, pikiran korban mengunci satu kesimpulan. Dan sejak saat itu, setiap sensasi tubuh dibaca sebagai bukti, setiap nyeri menjadi konfirmasi. Ini menjelaskan satu pola yang sangat konsisten. Santet hampir tidak pernah bekerja pada orang yang tidak percaya, bukan karena mereka kebal secara spiritual, tetapi karena sugesti tidak menemukan pintu untuk masuk. Namun, pembongkaran tidak berhenti di sini, karena jika santet hanya sekedar sugesti, maka semua kasus ekstrim seharusnya berhenti di level kecemasan. Faktanya tidak selalu begitu. Ada orang yang benar-benar jatuh sakit berat, ada yang meninggal, dan disinilah lapisan kedua harus dibicarakan dengan jujur. Apa itu? Racun. Dalam dunia toksikologi, racun tidak selalu bekerja cepat. Justru racun paling berbahaya adalah yang bekerja perlahan. Racun alami dari tumbuhan atau hewan tertentu dapat mengganggu sistem saraf, jantung, atau ginjal secara bertahap. Ia tidak langsung membunuh, ia melemahkan. Efeknya muncul perlahan, tubuh terasa aneh tanpa sebab jelas, lemas berkepanjangan, nyeri berpindah-pindah, mual datang dan pergi, berat badan turun, tidur rusak. Pemeriksaan medis sering tidak menemukan satu penyebab tunggal. Di lingkungan yang sudah percaya pada santet, kondisi seperti ini hampir selalu diberi makna mistik. Padahal mekanismenya sangat sederhana dan sangat duniawi. Racun ini membutuhkan akses langsung. Ia masuk lewat makanan, minuman, atau kebiasaan harian. Ia tidak bekerja dari jarak jauh. Ia tidak bekerja lewat ritual.
Inilah mengapa cerita santet hampir selalu melibatkan orang dekat, tetangga, kerabat, lingkungan sosial. Bukan karena mereka punya ilmu goib, tetapi karena mereka punya akses. Yang lebih membuat situasi semakin berbahaya adalah ketika racun dan sugesti bekerja bersamaan. Racun melemahkan tubuh secara fisik, kekuatan menghancurkan pertahanan mental, stres kronis mempercepat kerusakan organ. Dua serangan ini menciptakan ilusi kekuatan goib yang sangat meyakinkan. Sejarah medis penuh dengan kasus seperti ini. Penyakit yang dulu dianggap kutukan atau guna-guna, setelah diteliti ulang ternyata keracunan kronis. Tetapi ketika budaya lebih dulu mempercayai cerita, penyelidikan rasional sering dihentikan. Sekarang kita sampai pada sosok yang sering dianggap pusat semua ini. Siapakah dia? Dukun. Dukun bukanlah orang yang memahami dunia goib. Dukun adalah orang yang sangat memahami manusia. Mereka membaca ketakutan, mereka memetakan konflik sosial, mereka menggunakan teknik yang dalam dunia skeptisisme dikenal sebagai cold reading. Pernyataan umum yang terasa sangat pribadi, dugaan yang secara statistik hampir selalu tepat. James Randi, seorang ilusionis dan skeptikus ilmiah, menghabiskan puluhan tahun untuk menguji klaim paranormal. Ia menawarkan tantangan terbuka dengan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membuktikan kemampuan supranatural dalam kondisi ilmiah. Tidak ada satupun yang berhasil. Ketika sugesti dihilangkan dan informasi dibatasi, kemampuan itu tiba-tiba lenyap seketika. Hal yang sama berlaku pada jimat, penglaris, pelet, dan benda-benda yang katanya berenergi. Efeknya bukan berasal dari benda tersebut, tetapi dari perubahan perilaku penggunanya. Orang yang merasa dilindungi menjadi lebih tenang. Orang yang percaya usahanya laris menjadi lebih ramah dan konsisten. Pelet tidak mengubah target, ia mengubah orang yang menggunakannya. Dari ragu menjadi berani, dari pasif menjadi aktif. Ketika hasil muncul, cerita mistik mendapat pujian atas kerja yang sebenarnya dilakukan oleh perubahan sikap manusia. Sekarang kita kembali pada pertanyaan awal. Jika santet benar-benar supranatural, mengapa ia tidak pernah mengubah sejarah dunia? Mengapa ia tidak menentukan hasil perang? Mengapa ia tidak digunakan negara? Mengapa ia selalu gagal ketika diuji secara terbuka, seperti yang terjadi pada Bang Ferry Irwandi dan Pesulap Merah? Ilmu pengetahuan tidak menolak hal goib. Ilmu hanya menuntut mekanisme dan bukti. Dan setiap kali santet diuji dengan standar itu, yang tersisa selalu psikologi, sosial, dan kejahatan fisik. Pada akhirnya, santet tidak hidup karena kekuatannya, ia hidup karena ketakutan manusia yang tidak pernah diuji. Selama rasa takut lebih dipercaya daripada logika, selalu ada orang yang bisa menjual cerita sebagai senjata. Dan mungkin inilah pesan terpenting dari semua pembongkaran ini. Ketika seseorang yakin dirinya diserang oleh sesuatu yang tak terlihat, padahal yang diserang adalah pikirannya dan tubuhnya, oleh hal yang sangat nyata, maka musuh terbesar bukanlah dunia goib, melainkan ketidaktahuan. Jika rasa takut bisa membuat tubuhmu runtuh, maka pertanyaan terakhirnya sederhana: siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidupmu? Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah santet itu nyata atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang bisa hidup tanpa dikendalikan oleh ketakutan. Karena orang yang takut bukan hanya mudah dibohongi, tetapi juga mudah diarahkan, mudah diperas, dan mudah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Cara pertama untuk tidak percaya santet bukan dengan menertawakan orang lain, tetapi dengan melatih satu kebiasaan dasar: menunda kesimpulan. Setiap kali sesuatu buruk terjadi, jangan langsung mencari makna mistik. Tanyakan dulu apa yang paling sederhana. Apa yang berubah dalam hidup saya? Pola tidur, pola makan, stres, lingkungan sosial, atau konflik yang tidak selesai? Orang yang terbiasa bertanya tidak mudah ditakuti. Dan cara kedua adalah membangun hubungan yang sehat dengan tubuh sendiri. Tubuh selalu memberi sinyal sebelum jatuh sakit. Ketika sinyal itu diabaikan, pikiran mulai mencari cerita pengganti. Santet sering muncul ketika seseorang sudah lelah, tertekan, dan merasa tidak berdaya. Menjaga tubuh bukan soal spiritual atau tidak, tetapi soal tanggung jawab dasar pada diri sendiri. Dan di titik ini, ada satu prinsip hidup yang sering dilupakan. Jika tubuh terasa sakit, bertanyalah kepada orang yang benar-benar paham tentang kesehatan, bukan kepada orang yang pandai bercerita.
Jika ekonomi berantakan, bertanyalah kepada orang yang paham ekonomi, bukan kepada orang yang menjual ketakutan. Islam mengajarkan satu kaidah yang sangat rasional dan sangat membebaskan, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Intinya, kita harus bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak tahu. Ini bukan hanya nasihat agama, ini panduan berpikir yang melindungi manusia dari kebodohan yang disengaja. Cara ketiga adalah berhenti mencari musuh imajiner dan mulai menyelesaikan konflik nyata. Banyak cerita santet tumbuh subur di lingkungan yang penuh iri, dendam, dan bisik-bisik. Bukan karena ada kekuatan goib di sana, tetapi karena konflik yang tidak pernah diselesaikan. Mencari jalan keluar lewat cerita. Hidup yang jujur dan terbuka tidak memberi ruang bagi teror semacam ini. Cara keempat adalah memahami bahwa ketenangan bukan datang dari jimat, tetapi dari pemahaman. Orang yang benar-benar tenang tidak butuh benda pelindung, karena ia tahu apa yang bisa dan tidak bisa mengancamnya. Ia tahu bahwa pikiran bisa menipu, dan karena itu ia tidak mudah mempercayai sensasi pertama. Berpikir rasional bukan berarti kehilangan iman atau budaya. Berpikir rasional berarti menempatkan iman pada tempatnya dan akal pada fungsinya. Tidak menyerahkan hidup pada cerita yang tidak pernah diuji, dan tidak menyerahkan keputusan besar pada orang yang tidak punya keahlian. Ada satu prinsip hidup yang benar-benar membebaskan, yaitu jangan takut pada hal yang tidak pernah bisa dibuktikan, tetapi takutlah pada ketidaktahuan yang membuatmu menyerahkan kendali hidup kepada orang lain. Ketika pikiran jernih, tubuh dijaga, emosi dikelola, dan masalah ditanyakan pada ahlinya, maka tidak ada ruang bagi santet, guna-guna, atau cerita apapun untuk menguasai hidupmu. Bukan karena kamu kebal secara goib, tetapi karena kamu sudah selamat secara pikiran. Dan di dunia yang penuh ketakutan buatan, itulah ketenangan yang sesungguhnya.